Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya Sabar Analisis 3, dimana di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pemilu. Baik, langsung saja. Pemilu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara individual, yang dimana ini adalah pemilihan umum yang sudah memenuhi kriterianya untuk memilih para pejabat-pejabat politik yang akan memimpin negara ini, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Awal dari adanya gerakan untuk mengimplementasikannya pemilu ini berawal sejak Indonesia telah merdeka di tahun 1945, dan pada saat itu pula para demokrasi rakyat atas kehendak untuk mengimplementasikan pemilu tidak dapat terlaksana akibat pengaruh dari politis, dan pada saat itu juga tidak dapat terlaksana pemilu. Jadi pemilu baru bisa dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955, dan pada tahun 1955 dengan landasan nomor 7 di tahun 1953 barulah terlaksana pemilu ini, dan juga disambung lagi pada tahun 1971 melalui landasan nomor 15 tahun 1969. Nah, sampai saat ini, pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Tetapi dalam pemilihan umum ini perlu diketahui juga harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan target. Jika seseorang baru dapat memilih. Jadi setelah adanya gerakan-gerakan mulai dari di tahun 1945, di tahun 1955, dan sampai saat ini juga memiliki tahapan-tahapan yang sulit pada saat di tahun 1945, 1955, dan sampai 1971, dan pada saat ini sudah terpenuhi. Nah, asas dari pemilu diatur pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara di tahun 1945, di mana asas ini dibagi 4. Yang pertama, asas langsung; yang kedua, asas umum; yang ketiga, asas bebas; yang keempat, asas rahasia. Nah, kemudian di mana asas langsung ini sangat di mana ini dilakukan melalui situasi juga, situasi di mana pada saat pemilu ini dilakukan, di mana rakyat dalam asas langsung itu masyarakat langsung memberikan hak suara mereka, dan berdasarkan asas umum yaitu masyarakat pada umumnya memilih itu dengan sesuai kriteria umur 17 tahun boleh memilih. Seterusnya asas bebas. Asas bebas ini rakyat bebas untuk memilih siapa saja
sebagai sebagai sesuai dengan hati mereka untuk memilih pejabat politik yang akan duduk di negara ini. Asas rahasia ini disarankan agar pilihan rakyat tidak boleh diumbar-umbar. Misalnya nih, misalnya saya ingin memilih seseorang, tapi saya pamer-pamer nih, ini gua mau milih ini. Nah, jangan, itu harus rahasia secara tersembunyi, tidak boleh memberitahu siapa sih yang kita harus pilih. Itu berdasarkan diri sendiri. Dan disambung lagi dengan era revolusi, dimana era reformasi, dimana di era reformasi pada Undang-Undang nomor 3 tahun 1959, pada tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 telah dibentuknya Jurdil, di mana Jurdil juga memiliki asas, yakni asas jujur, yang kedua asas adil, di mana asas jujur ini yang dimaksud dengan asas jujur ini diharapkan para TPS, para pemungutan suara diharapkan jujur dalam memberikan informasi. Nah, dalam artian apa? Tidak ada untuk menutup-nutupi. Apalagi dengan asas adil, dimana juga asas adil berperan sebagai proposal para pengurus dan para pemantau harus benar-benar adil dalam menyampaikan informasi dan jujur. Dan di asas jujur tadi itu diharapkan para pemberitahu harus benar-benar teliti, konsisten, dan juga harus ada yang namanya tim sukses, pemantau dalam segala pemilu, dalam segala hak-hak suara. Dan juga kita masuk di tujuan pemilu, di mana tujuan pemilu ini yang pertama dengan melaksanakannya kedaulatan rakyat, dan yang kedua sebagai perwujudan hak asasi dalam pemilu. Yang ketiga melaksanakan personal, di mana personal ini melakukan pergantian pemerintah secara damai dan tertib, dan juga konstitusional. Yang keempat untuk memilih para pemimpin baik dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga tujuannya diharapkan untuk bebas, di mana bebas ini tidak ada unsur paksaan untuk diasok-asok untuk memilih para pejabat politik. Tapi pada nyatanya sih memang tidak ada paksaan, cuman ada sebagian kelompok seperti swipe. Nah, kemudian yang kelima sebagai penjamin, di mana penjamin ini menjamin kesinambungan ini bisa dijalin secara baik yang nasional tanpa melibatkan konflik-konflik yang sangat tidak bersifat mendukung dan juga tidak bersifat membawa kemajuan. Dan kemudian sistem pemilu ada yang namanya single member, yang kedua multi member,
di mana single member ini hanya memilih kepala negara, dan multi member dipilih oleh DPRD. Itu mencakup merangkum secara menyeluruh untuk masuk ke tahapan single member. Jadi secara kesimpulan, kalau untuk pemilu ini pada awalnya kan ini berawal dari kemerdekaan di tahun 1945. Sudah ada sudah ada kehendak untuk mengimplementasikan pemilu, dan ternyata gagal. Disambung lagi dengan tahun 1955, dan juga disambung lagi dengan 1971 dan sampai sekarang. Nah, dalam agendanya pemilu ini dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, dan juga asas lagi, di mana asas itu yang harus diperhatikan, yaitu dari asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, dan disambung lagi dengan di era reformasi, yaitu dari jujur dan adil. Nah, disambung lagi dengan tujuannya ya melaksanakan kedaulatan rakyat, dan juga sebagai perwujudan hak asasi dan lain sebagainya. Dan masuk lagi dengan sistem pemilu. Sistem pemilu itu ada 2, single member dan multi member. Oke teman-teman, cukup sekian dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada tata tutur yang kurang sesuai. Saya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman sekalian.